Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 18 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 37 ayat 3 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 13, dilanjutkan ayat 17 sampai 28. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai 46. Saya ajak Anda hari ini merenungkan Tuhan percayakan kita, jangan kecewakan Dia. Saudara dan saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apakah kita pernah merasa terputus atau terpisah dari Tuhan? Saya kira jawabannya iya. Dalam banyak kesempatan hidup kita pernah merasakan jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Dalam bacaan pertama, Yusuf dengan kejam dia ditolak oleh saudara-saudaranya
dia dijual sebagai budak di Mesir. Pengkhianatan penderitaannya bagaimanapun menghasilkan penebusan dan rekonsiliasi bagi saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 50, 19-20 dikatakan, "Jangan takut karena aku di tempat Tuhan. Adapun kalian bermaksud jahat terhadapku, tetapi Tuhan bermaksud untuk kebaikan, untuk mewujudkan bahwa banyak orang harus tetap hidup seperti sekarang ini." Apa yang terjadi dengan Yusuf mau menggambarkan apa yang kemudian terjadi pada Yesus. Yesus yang dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri dan dihukum mati di kayu salib, tapi semuanya untuk penebusan umat manusia, untuk penebusan kita. Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah yang Maha Adil dan Maha Penyayang. Perumpamannya menunjuk pada misi yang harus Dia selesaikan untuk membawa kita kerajaan Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa pesan perumpamaan tentang kebun anggur yang kita dengar hari ini? Kisah Yesus tentang tuan tanah yang tidak hadir dan penyewanya yang tidak baik sangat masuk di akal bagi para pendengarnya. Mengapa? Perbukitan Galilea dipagari dengan banyak kebun anggur dan sudah menjadi hal yang biasa bagi para pemiliknya untuk menyerahkan perkebunan-perkebunan anggur itu kepada para penyewa. Banyak yang melakukannya dengan tujuan semata-mata untuk mengumpulkan uang sewa. Pertanyaannya, mengapa cerita Yesus tentang penyewa yang jahat kemudian membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersinggung? Sebab perumpamaan Yesus itu, mengapa membuat mereka tersinggung? Perumpamaan berisi pesan kenabian dan peringatan. Yesaya dalam Yesaya 5 ayat 7 dikatakan bahwa Yesaya berbicara soal Israel sebagai kebun anggur Tuhan. Pendengar Yesus mungkin akan memahami perumpamaan ini sebagai mengacu pada cara Allah berurusan dengan orang-orang yang keras kepala dan memberontak. Perumpamaan ini berbicara kepada kita saat ini juga. Hal ini menyampaikan beberapa kebenaran penting tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan berurusan dengan umatnya. Pertama, hal ini memberitahu kita tentang kemurahan hati dan kepercayaan Tuhan bagi kita. Kebun anggur dilengkapi dengan semua yang dibutuhkan oleh penyewa. Pemiliknya pergi dan meninggalkan kebun anggur itu di tangan penggarap. Tuhan mempercayakan kita, Dia memberikan kita kebebasan untuk menjalankan kehidupan seperti yang kita pilih. Perumpamaan ini juga memberitahu kita tentang kesabaran dan keadilan Allah. Tidak sekali, tapi berkali-kali Dia memaafkan para penyewa hutang-hutang mereka. Tetapi sementara penyewa mengambil keuntungan dari kesabaran pemilik, penilaian dan keadilannya menang pada akhirnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus menubuatkan kematiannya di kayu salib dan kemenangan akhirnya. Dia tahu dia akan ditolak, dihukum mati. Tapi dia juga tahu itu bukan akhir dari segalanya. Setelah penolakan akan datang kemuliaan kebangkitannya dari kubur dan kenaikannya ke sebelah kanan Bapa di surga. Tuhan memberkati umatnya dengan karunia kerajaannya, kerajaan kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Dan Dia berjanji bahwa kita akan menghasilkan banyak buah jika kita tinggal dalam Dia. Dia mempercayakan karunia dan anugerahnya kepada kita masing-masing, dan Dia memberi kita pekerjaan yang harus kita lakukan di kebun anggurnya. Dia berjanji bahwa kerja keras kita untuk Dia tidak akan sia-sia jika kita bertekun dengan iman sampai akhir. Kita mendapat pengharapan dari Dia sendiri dalam setiap pencobaan dan penganiayaan yang kita alami. Tetapi akhir dari semua itu kita harus ingat, kita harus percaya
bahwa akan ada kemenangan. Pertanyaan buat kita, apakah kita mengikuti dan melayani Tuhan dengan penuh pengharapan dan keyakinan, dengan penuh sukacita akan kemenangan yang Ia sendiri telah menangkan bagi kita dan karunia hidup baru yang kita terima dalam Roh Kudus? Saudara dan saudariku, semoga kepercayaan Tuhan pada kita dengan segala karunia tidak kita kecewakan. Kita gunakan segala karunia Tuhan itu untuk kemuliaan Dia, untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan kesejahteraan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan dan anugerahkan kepada kami. Untuk semua rasa sakit dan hinaan yang telah Engkau tanggung untuk kami. Semoga kami boleh mengenalmu dengan lebih baik, mencintaimu secara lebih, dan mengikutimu lebih dekat. Semoga karunia dan rahmat-Mu sungguh kami kembangkan dan gunakan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.